supaya pada pejabat yang semakin ngangkat senjata kita. Gitu. Jadi ketika seperti ketika di jalan-jalan kemarin naik tunggal, karena perasaan subjektif itu mata. Gitu loh. Nah, salah satunya dari saya mau bicara sebagai bisnis 100 kayak, mau sebagai wartawan FNN kayak, mau sebagai YouTuber kayak, mohon dengan sangat para senior teman-teman yang dapat link-link seperti ini dikirimin, sebarang lagi walaupun orang muntah, resek mengganggu aja. Saya berkali-kali di grup-grup WA keluarin orang. Jangan bicara politik, jangan kita grup paguyuban, kita grup alumni, ketawa-ketawa aja, yang damai-damai aja. Salah sendiri tak perlu undang gua gitu. Tapi kan itu nggak disebarkan, nah itu maksud saya. Jadi tugas kita memang bisa one-on-one, ketemu di warung kopi, di lampu merah, di mana ngobrol, ini harus tunggal, ini harus jatuh, ini harus mindset. Kenapa? Supaya punya pemahaman yang sama. Dan forum-forum seperti ini sudah harus kita lakukan. Kalau saya baca di komentar-komentar YouTube saya, itu orang komen juga capek, NATO. Not action, talk only, ngomong dulu dan coba dulu, maju masuk. Ya kan? Ada siapa tadi? Beliau juga bilang, kamu harus ini, enggak. Tidak banyak orang ngomong doang gitu. Lalu ngapain? Ayo masukkan aja, lu kamu komentar capek kamu, tapi lu ngapain yang nulis komentar itu ngapain? Kan ada apa-apa gitu. Nah, bagaimana kita membuat orang-orang yang nulis komentar itu ikut aktif juga, ikut bergerak juga. Nah, itu harus sama-sama kita, dan memang ya oke lah, ini istilah aja lah, tapi memang mungkin kepada tuan-tuan di DHL ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wasallam. Saya ngomong begini pengantar supaya paling nggak nama Haji Salim. Jadi betul ayat. Jadi saudara sekalian, saya tertarik dengan beberapa penjelasan tadi. Seperti tadi saya bilang, ini kondisi objektifnya sudah ada, subjektifnya belum terbangun, ya kan? Lalu ibu tadi mohon maaf ya, ikutan ibu yang cantik tadi. Bukan istri saya sedang. Jadi memang sebetulnya pertanyaannya membangun kondisi subjektifnya, ya. Tadi sering ditanyakan dari itu, banyak alasannya. Masing-masing punya masukan nggak kan gitu kan? Kalau kita dikumpul misalnya berapa orang? Ada 100 orang misalnya. Masing-masing punya sekolah 1.000. Jadi yang menarik adalah bahwa ide-ide pemakzulan, walaupun saya nggak sepakat, maaf ya, karena pemakzulan ini makin proses DPR yang pasal 7 masih kita hampir nggak mungkin dilakukan sekarang ini. Coba waktu dengan lain. Nanti siapa sekarang lain saya sudah lain serkan atau enggak, ya kan? Tapi nggak apa-apa, kita nggak perlu berkelahi soal itu kan, gitu kan? Nah, jadi bagaimana kita membuat kondisi subjektifnya merata? Ini paling gampang gini, ini kan sebagian besar nih kita rajin demo yang di Jakarta berlari patung kuda, mama kata mama di sini alias kita ya dan sekarang punya metode baru aksinya di mana namanya itu di Tamrin. Jadi kreatif mama ini kreatif luar biasa. Lampu merah mereka bergerak itu bentak bukan Jokowi gitu. Polisi ngomel-ngomel atau lampu hijau balik lagi. Wah top banget mama luar biasa. Ya, nah. Tapi kan begitu mereka mulai bentang begitu, saya mikir tuh karena gambar selalu saya cari suasana lain, tahu nggak? Apa yang disampaikan dari mulut para pengemudi? Tahu nggak? Brengsek nih, bikin macet jalanan. Brengsek nih, bikin tambah lama. Jadi mereka rakyat itu tidak sependapat dengan aksi-aksi kita. Mereka merasa terganggu dengan demo-demo, jalanan macet, tambah lama ke kantor,
sebagainya dan seterusnya. Bayangkan, kita dari mau turunkan Jokowi, tolak BBM naik segala macam, ini kan momen. Padahal kalau misalnya Allah izinkan kita berhasil, kemudian harga BBM turun, lalu yang ngomel tadi bawa motor, bawa mobil, bawa bensin, beli, saya beli Taktalen dong, bayar, sekarang 200.000, oh enggak, saya nggak setuju turun kok, saya tetap bayar 14.000. Kan nggak begitu. Nah ini adalah maksud saya gitu. Bagaimana membuat kondisi subjektif merata, bahwa kalau kalian menjadi lebih macet, itu pengorbanan yang akan dibayar gitu. Bahwa kalian menjadi lambat sampai tujuan karena asik-asik itu, tolonglah, bagian dari pengorbanan yang harus diberikan. Karena kalau ini sukses, kalian menikmati juga gitu loh. Nah tugas-tugas ini ya setiap hari ya, betul banget bagaimana kita menggunakan. Ini peristiwa ini saja nih, peristiwa ini, siapa yang tahu ada acara ini di sini? Siapa yang tahu? Masa Allah tahu? Oh iya, selesai diskusi. Ini tadi siapa yang tahu gitu? Tapi beliau bilang ini pemain lama semua, Pak. Kang Didi tadi pemain lama semua. Supaya pada pejabat yang semakin gitu. Jadi ketika seperti tadi Kang di jalan-jalan kemarin naik tunggal karena perasaan subjektif itu mata gitu loh. Nah salah satunya dari saya mau bicara sebagai Komisi 100 kayak mau sebagai wartawan FNN kayak mau sebagai YouTuber kayak mohon dengan sangat para senior teman-teman yang dapat link-link seperti ini dikirimin sebarang lagi walaupun orang ngutang brengsek mengganggu aja. Saya berkali-kali di grup WA keluarin orang, jangan bicara politik, jangan bicara kita grup paguyuban, kita grup alumni, ketawa-tawa aja, yang damai-damai aja. Ya, cara sendiri nggak perlu mengganggu gitu. Tapi kalau itu nggak disebarkan, nah itu maksud saya. Jadi tugas kita memang bisa one-on-one, ketemu di warung kopi, di lampu merah, di mana ngobrol, ini harus tunggal, ini harus jatuh, ini harus naik set. Nah, apa? Supaya punya pemahaman yang sama. Dan forum-forum seperti ini sudah harus kita lakukan. Kalau saya baca di komentar-komentar YouTube saya, itu orang komen juga capek, NATO. Not action, talk only, ngomong dulu dari kamar dulu, maju masuk, ya kan? Tapi siapa tadi? Beliau juga bilang, kamu NATO ini tumbang. Tapi kalau kita baca, orang ngomel doang gitu. Lalu ngapain? Ayo masukkan, ayo jatuhkan, ngomel capek ngomong. Tapi lu ngapain yang nulis komentar itu ngapain? Kan gak ngapa-ngapain gitu. Nah bagaimana kita membuat orang-orang yang nulis komentar itu ikut tampil juga, ikut bergerak juga. Saya kira itu harus sama-sama kita. Dan memang ya oke lah ini istilah aja lah. Tapi memang mengutip kepada tuan-tuan di DHS ya, berjuang dan Soeharto. Saya masih berharap DPR aja. Itu masih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.